teman-teman, perkenalkan saya Afreska Gita Triandani, saya dari kelas 2023G dengan NIM akhir 338. Di sini saya akan memberi reaksi mengenai konferensi pers tentang sistem pemilu 2024 yang diselenggarakan di DPR RI, yang dimana dihadiri oleh Mahkamah Konstitusi, anggota DPR, dan perwakilan dari Partai PDI Perjuangan. Selanjutnya kita lihat videonya. Oke, seperti kita lihat di video sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi itu memutuskan keputusan mengenai sistem pemilu 2024 diadakan secara sistem proporsional terbuka. Keputusan ini sungguh membuat beberapa pihak menyambut dengan senang dan bahagia, karena dimana kita sebagai masyarakat diberi kesempatan untuk memilih calon sesuai keinginan kita sendiri tanpa berdasarkan partai politik yang ada. Tentu kelebihan dari sistem ini dapat mendekatkan kita sebagai rakyat dengan wakil-wakil rakyat kita. Namun pada sistem ini juga memiliki tantangan, yaitu sistem money politik. Nah, seperti yang kita lihat barusan di cuplikan itu, dikatakan bahwa jika calon terlibat money politik maka akan dilakukan pencabutan dalam pencalonannya. Hal tersebut tentunya merupakan langkah positif sih, karena untuk mengurangi money politik itu sendiri. Namun perlu diingat bahwa perubahan dalam sistem pemilu ini tidak boleh sering dilakukan, karena hal itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi Indonesia ini, sistem demokrasi di negara kita sendiri ini. Maka dari itu kita lanjutkan ke cuplikan selanjutnya. Oke, pada video tersebut para anggota DPR ini menekankan bahwa penguatan sistem pemilu harus dilakukan beberapa tahun sebelum pemilu dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan transparan tentunya. Secara keseluruhan, konferensi pers ini memberikan harapan baru pada sistem demokrasi kita. Dengan sistem pemilu yang lebih terbuka, diharapkan akan ada lebih banyak partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan yang lebih adil. Oke, next kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari konferensi pers ini. Oke, selanjutnya kelebihan dari konferensi pers sendiri. Yang pertama, adanya transparansi. Pada konferensi pers tadi memberikan kesempatan publik, di mana publik itu bisa mendapatkan informasi langsung mengenai keputusan yang akan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga meningkatkan transparansi dan proses hukum yang ada. Kedua, ada partisipasi publik, di mana publik di sini itu dapat lebih memahami proses pengambilan keputusan dari MK itu sendiri, serta bisa berpartisipasi langsung dalam konferensi pers ini. Selanjutnya ada kekurangan dari konferensi pers ini itu adanya yang dimana informasi dalam konferensi pers ini dapat disalahartikan oleh media atau publik yang ada, yang dapat menyebabkan kebingungan dan atau ketidakpahaman mengenai keputusan yang diambil oleh MK itu sendiri. Lalu kedua ada jadi kan adanya publik di sana itu tentu menimbulkan dorongan atau tekanan MK dalam mengambil keputusan secara tepat, sehingga keputusan yang mungkin diambil itu tidak objektif, tetapi lebih ke menampung harapan dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Lalu ketiga, ada keterbatasan waktu, yang dimana tentu saja konferensi pers ini tidak memiliki waktu yang banyak, sehingga di konferensi pers ini tidak bisa menjelaskan secara mendalam, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari masyarakat akhirnya. Nah, sekarang waktunya memberi kesimpulan. Saya izin memberikan kesimpulan mengenai konferensi pers yang dilakukan oleh MK di DPR RI mengenai sistem pemilu, yang dimana pada keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri untuk menerapkan sistem proporsional terbuka itu merupakan langkah positif ya menurut saya, karena kita tuh bisa memilih calon itu sesuka kita, sesuai kemauan kita, tanpa memandang atau tanpa berdasarkan partai politiknya. Lalu keputusan ini saya harap dapat meningkatkan partisipasi rakyat, juga transparansi dan pemilihan calon legislatif, serta memperkuat wakil-wakil rakyat kita. Meskipun demikian, tantangan seperti praktik money politik tetap menjadi perhatian utama ya tentunya. Gimana caranya supaya praktik money politik ini bisa berkurang di demokrasi kita ini? Secara keseluruhan sih konferensi pers ini mencerminkan harapan ya untuk pemilu di 2024 ini supaya lebih baik dan lebih transparansi, di mana semua pihak itu bisa berpartisipasi dan tanpa kecurangan. Jadi semua bisa berpartisipasi aktif, tidak ada kecurangan atau tidak ada pilih kasih, sehingga memperkuat fondasi dari sistem demokrasi kita sendiri.